Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah, wabil khusus Bapak Guru Antono Basuki dan beserta seluruh keluarga beliau. Kita bersyukur kehadirat Allah dengan limpahan rahmat, barakah dan inayahnya kita bisa berjumpa secara offline hari ini dan juga online ya untuk melanjutkan kajian kita mengenai pasolatan. Ya, sebelum masuk kepada pasolatan yang lebih khusus, kita masuk kepada bab bersuci atau taharah. Kemarin kita sudah membahas secara urut dan lengkap insyaallah mengenai wudhu, rukun-rukun wudhu, syarat-syarat wudhu, sunnah-sunnahnya wudhu, hal-hal yang dimakruhkan dalam wudhu, dan juga hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, sekarang kita akan memasuk masalah mandi. Ya, karena berhubungan dengan mengangkat hadas kecil dengan wudhu, ya, mengangkat hadas besar dengan mandi. Dan dua-duanya itu, kalau hadas kecil dan hadas wudhu, hadas kecil dan hadas besar merupakan ya hal yang menghalangi keabsahan atau kesahan salat kita. Maka harus kita angkat. Karena syarat sahnya salat adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Insyaallah. Gitu. Perlu saya sampaikan juga nanti dan insyaallah mudah-mudahan bisa seterusnya saya akan menambah satu materi walaupun singkat, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan tasawuf. Karena kalau ilmu wudhu, ilmu mandi, ilmu salat, ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu haji, ilmu jual beli, ilmu utang piutang, dan ilmu-ilmu syariat yang lainnya, itu adalah ilmu dhahir. Ilmu dhahir, itu ilmu Islam. Ilmu Islam itu ilmu dhahir. Dhahiriyah. Maka disebut syariat. Ya. Nah, ilmu batin itu adalah ilmu iman. Ya, ilmu iman. Ya, rukun Islam adalah syariat, rukun iman adalah tariqah. Dan itu sudah masalah batin. Nah, kenapa saya akan membahas mengenai masalah tasawuf, ya, kesucian jiwa? Karena kita manusia ini punya dua hal, zahir dan batin, supaya lebih sempurna, ya, sempurna. Karena Bapak Ibu yang mulia, kalau kita belajar ilmu syariat, kemudian kita tidak belajar ilmu thariqah dan akhirnya masuk pada ilmu hakikat, yaitu banyak juga nanti bisa-bisa syariat kita ini ya bisa hancur, hilang, kita jadi muflis istilahnya, bangkrut di hari kiamat. Kenapa? Karena kalau ilmu syariat kan bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana bersuci, ya kan? Bagaimana zakat, bagaimana manasik haji, bagaimana jual beli, itu ilmu syariat, Pak. Tapi kalau bagaimana sholat yang ikhlas, bagaimana bagaimana menumbuhkan sifat khusyuk, khudu dalam sholat, bagaimana kita tidak punya sifat riya, bagaimana kita punya sifat ridho, bagaimana kita punya sifat sabar, bagaimana kita punya sifat tawakal.
bagaimana kita punya sifat yaitu tawadhu. Nah, itu ilmu batin. Itu thariqah, Pak. Itu namanya thariqah. Dan itu harus dipelajari. Ya, hal-hal yang seperti itu. Karena itu sudah sifatnya batiniah. Dan apabila sudah belajar syariat dan belajar ilmu batin, yang diantara yang saya sebutkan, apa sudah cukup? Belum. Itu baru itu hanya syariat dan itu hanya thariqah. Ya, untuk mencapai hakikat. Jadi kalau belum sampai ke hakikat, ya kita belum sampai tujuan. Jadi kalau saya ibaratkan, ya Pak, syariat itu kapal, thariqah itu laut, hakikat itu adalah mutiara yang mau kita dapatkan. Ya Pak, yang kita tuju adalah mutiara. Kalau Bapak mau mencari mutiara di tengah lautan, kalau Bapak dan Ibu tidak punya kapal, ya mesti tenggelam. Bahaya besar. Ya enggak, Pak? Bahaya. Enggak bisa sampai, mungkin bisa. Mau renang dari pantai terus menuju laut, terus kita menyelam, ya bunuh diri. Nah, tapi kalau punya kapal, tapi kapal Bapak berada di daratan, tidak dimasukkan ke dalam lautan, ya tidak mungkin akan dapat mutiara juga. Maka harus masuk ke laut. Sudah punya kapal yang bagus, harus masuk ke laut. Kemudian kita gerakkan. Sudah sholat, harus ada khusyuk. Sudah zakat, ya kan? Harus ada ikhlas. Gitu. Kemudian harus ada ridho, harus ada sabar, harus ada tawakal. Ya, harus tidak riya, tidak suudzon, tidak ada benci, tidak ada permusuhan dalam hidup. Nah, gitu. Itu thariqah tuh, Pak. Nah, kalau itu terus dijalankan, terus kita mengetuk pintu Allah dengan doa dan sungguh-sungguh, nanti akan dibukakan oleh Allah. Kita diberi oleh Allah hakikat. Jadi hakikat itu pemberian. Jadi hakikat itu adalah anugerah. Kita sebagai manusia harus punya syariat dan mengamalkannya, kemudian terjun di dalam thariqah dengan sungguh-sungguh, ya, ya. Kemudian kita apabila istiqamah dan kesungguhan itu ada, terus mengetuk pintunya Allah, ngemis sama Allah, akhirnya dibukakan oleh Allah, diberi oleh Allah hakikat. Sehingga inkishaful hijab, terbukanya hijab ini. Sehingga yang batin, yang tidak nampak seperti kita nampak. Ya, nampak apa? Bukan nampak surga, bukan nampak malaikat, bukan nampak jin, bukan. Yaitu nampak terbuka dari asma Allah, wa sifat Allah, dan akhirnya masuk kepada zatullah. Jadi tajalli Allah akan bukakan bagi kita bagaimana, ya, rahmannya Allah, bagaimana rahimnya Allah. Padahal gitu. Itu asma Allah, kemudian sifatullah, kemudian sampai kepada zatullah. Ya, itulah mutiara. Ya, itulah mutiara yang apa namanya, kita akan inginkan untuk dapatkan. Nah, itu maka kita belajar syariat ini harus sedikit nanti saya bawakan belajar mengenai apa namanya thariqah. Boleh Pak, Pak Jianto, Pak Guru ya? Boleh ya? Gitu. Nanti insya Allah kapan-kapan saya pakai buku supaya lebih
lebih apa namanya, kitab. Nah, kitab itu bahasa Arab, tapi nanti saya terjemahin. Nah, ya, supaya lebih urut. Gitu. Insya Allah gitu. Dulu waktu saya di Yaman, belajarnya kayak gitu juga. Tidak pernah kita belajar syariat, kecuali setelah itu kita sama guru dibukakan apa namanya, kitab tasawuf, ya. Kitab, kitab Thariqah. Ya, kitab Ihya Ulumuddin, kitab Minhajul Abidin, kitab Risalah Muawanah, kitab Risalah Kusyairiyah, dan kitab-kitab gitu. Yang mengarang ada para wali-wali Allah yang sudah sampai pada tingkatnya itu. Beliau menceritakan perjalanan hidupnya, sudah menceritakan pengalamannya, bagaimana menuju itu gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah sekarang saya akan menerangkan mengenai apa yang sudah kita kemarin tulis di flyer, yaitu mengenai mandi wajib. Nah, sebelum kita membahas mengenai mandi wajib, yang ada di dalamnya itu adalah nanti syarat mandi wajib, syarat sah mandi wajib ya. Kemudiannya ada juga rukun-rukunnya mandi wajib. Kemudian sunnah-sunnahnya mandi ya. Kemudian hal-hal yang dimakruhkan dalam mandi seperti dalam wudhu. Saya akan terangkan dulu mengenai hal-hal yang menyebabkan mandi. Orang itu harus mandi, disebut wajib mandi. Itu kenapa? Dia melakukan apa kok harus wajib mandi? Sebabnya apa? Ah, itu ada 6. Kalau ada salah satu dari 6 perkara ini, Bapak wajib mandi, Ibu wajib mandi. Kalau tidak mandi, ya dosa. Kalau nekat salat, ya tidak sah. Mesti hadas besar berarti kan. Nah, maka sebelum membahas mengenai mandinya, membahas dulu sebab-sebabnya. Supaya kita ngerti, oh kalau saya kena seperti ini, saya harus mandi. Gitu. Selain 6 ini enggak. Selain 6 ini, kalau Bapak mandi, ya bukan mandi wajib. Mandi apa? Mandi sunnah. Bisa juga mandi kebiasaan mandi untuk bersih-bersih diri. Ya. Satu seger-seger awak. Gitu. Ya, mandi kan ada 3. Mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi adat. Mandi adat apa? Pagi Bapak mau ke kantor, mandi itu namanya adat. Kebiasaan. Ya kan? Habis olahraga, mandi. Ya, itu adat namanya. Adat. Tapi adat itu kalau kalau niatnya untuk sunnah dapat pahala, Pak. Kok bisa? Iya. Itu caranya mandi ngikuti Rasulullah. Yang kedua niatnya mandi. Minatnya gimana? Saya mandi itu biar badan saya bersih sehingga istri saya senang. Kan wangi saya. Dapat pahala karena niatnya saya mandi itu badan saya biar bersih dan wangi sehingga ketika saya sholat berjamaah dan hadir pengajian tidak ganggu orang. Sebab kalau bau keringat ganggu orang. Nah, dapat pahala karena bapak niatnya baik. Dan itu sunnah Nabi. Ya, sunnah Nabi itu diantara ya. Nabi itu sunnah ya mandi ketika mau kumpul orang. Nabi Muhammad itu. Sunnah. Mau kumpul orang mandi. Tujuannya tadi badannya wangi. Rasulullah itu wangi. Ya, wanginya alami Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau kita kan tidak wangi, kecuali kalau pakai minyak wangi. Betul lah, Pak? Kalau Nabi itu wangi, keringatnya beliau itu wangi. Lebih wangi dari minyak wangi kita. Dan wanginya khas. Keluar dari badan beliau wangi. Ya, sehingga Ummu Salamah istrinya itu sering mengumpulkan keringatnya Rasulullah untuk menambah wanginya minyak wangi. Beliau punya minyak wangi ditetesi keringatnya Rasulullah biar tambah wangi gitu. Itu Nabi Muhammad basyarun lakal basyar. Manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Bal huwa kal yakuti bainal hajari. Beliau itu seperti yakut. Yakut itu permata, Pak. Ya, ya. Permata itu batu, Pak. Betul nggak? Batu, diamond itu kan batu.
Nah, sama-sama batu, tapi kita batu kali, beliau batu permata. Kalau batu kali itu dikali buat nongkrong, wong, ya itu kan. Atau buat fondasi rumah. Tapi kalau permata, Rasulullah tempatnya di cincin, di tempat yang mahal. Itu Nabi Muhammad. Wah, dia manusia. Tapi basyarul lakal bashar. Bal huwa kal yakuti bainal hajari. Itu seperti yakut di tengah-tengah daripada eh, batu. Gitu, Pak. Itulah mandi ya, macam-macam mandi ya. Nah, sekarang kita mesti harus tahu tadi, kenapa kita disuruh mandi? Ada sebab apa? Ada 6 sebab. Ada 6 sebab yang menjadi sebab-sebab menambi mandi wajib. Bapak Ibu yang mulia, apa yang saya bicarakan ini mohon maaf kan porno, tapi ini ilmu. Kalau tidak kita tidak tahu ya nanti jangan, karena ini dibahas di dalam fikih, dibahas di dalam agama. Jadi kok Habib kok nerangkan kayak gini? Enggak, bukan. Rasulullah itu bahkan memuji wanita-wanita Ansor itu, beliau mengatakan rahimallah rahimallah mar'atul Ansor, rahimallah nisa'al Ansor fa innahunna la yastahinna fid din. Ya Allah, kamu kalau semoga Allah merahmati para wanita-wanita Ansor, karena wanita Ansor itu ya dia tidak malu kalau tanya agama. Kalau bicara agama ya dia tanya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau saya haid ini gimana? Kalau saya ini keputihan gimana? Itu tanya sama Nabi Muhammad. Rasulullah muji mereka karena dia tidak malu tanya, karena supaya dia ngerti ya. Demikian juga saya ini bicara seperti itu. Satu, ya, ilajul hasyafati fil farj. Ini sebab pertama. Ya, khurujul mani yang kedua. Ya, kemudian haid, nifas, wiladah wal maut. 6. Ilajul hasafati fil farj artinya, mohon maaf, masuknya kepala penis ke dalam farji, dalam vagina. Ya, masuknya kepala zakar ke dalam farji. Keluar mani atau tidak keluar mani? Ghiyabul hasyafah. Jadi kalau sudah tenggelam kepala penis, pas kepala itu, atau lebih, apalagi lebih, ya batasnya kepala. Kalau kepalanya sudah tenggelam di dalam vagina, maka sudah wajib mandi. Keluar mani atau tidak keluar mani. Oke, nah itu. Dengan sudah harus ngerti kan. Dan juga mohon maaf, baik itu halal atau haram. Kalau halal itu berarti dengan istrinya. Kalau haram berarti zina. Dosa besar. Tapi dia harus mandi, harus wajib mandi. Ya, sama. Demikian juga masuk kepada orang hidup atau orang mati. Kalau itu terjadi, ya karena dia terlalu cinta dengan istrinya, ya Pak, istrinya meninggal malam-malam dijima sama suaminya, ya dipaksa dimasukkan zakarnya ke dalam vagina istrinya sampai masuk kepala penis atau lebih. Umpamanya itu terjadi, fikih itu kadang-kadang berbicara seperti itu. Itu kalau terjadi bagaimana? Seperti itu, mandi, hidup atau mati, ya Pak. Halal atau haram. Yang ketiga apa? Manusia atau binatang. Kalau seandainya terjadi, ya, ya seperti kita pernah di dalam berita itu terjadi ya. Ayamnya tetangganya itu banyak yang mati, Pak. Ya. Dan setelah diotopsi ayamnya itu mati itu karena ya duburnya ayam itu pecah semua. Gara-gara apa? Ada orang yang menzinai ayam. Ya, karena gara-gara banyaknya
film-film yang tidak karu-karuan itu dilihat oleh para pemuda-pemuda, tidak bisa melakukan apa-apa, melakukan dengan ayam atau dengan kambing. Ya, banyak juga orang-orang barat yang seperti itu ya, dengan binatang. Mandi dah, sama mandi. Ke dalam kubur atau ke dalam dubur sama juga. Jadi kalau orang itu haram Pak. Karena itu seperti yang dilaknat oleh Allah itu kalau orang berbuat menjima, menstubi istrinya dimasukkan dalam dubur istrinya. Bukan di dalam vaginanya istrinya. Tapi dalam duburnya. Itu dosa Pak. Tapi harus wajib mandi. Wajib mandi. Manusia ini tidak ada kepuasan. Ya, tidak ada kepuasan. Berbuat macam-macam. Kalau tidak tahu syariat ya seperti ini. Nah ini Pak, itu saya korek agak lebih dalam kayak tadi itu. Yang penting kalau menenggelamkan kepala zakar tadi, mandi Pak. Itu. Kemudian pertanyaannya, ada pertanyaan lah kalau orang kepala zakarnya putus, tidak punya kepala zakar, gimana? Ya seukuran. Kalau dia masih bisa tegang, ya kan? Seukuran kepala zakar masuk, ya dia mandi. Seukuran gitu. Kalau seandainya terjadi. Nah ini satu, sampai di sini syukur dulu. Dua, kedua adalah khurujul mani, keluar mani. Ya. Beda antara menenggelamkan kepala zakar dengan keluar mani itu beda. Karena keluar mani itu bisa dengan apa-apa saja. Gitu Pak. Jadi bisa saja. Jadi kalau keluar mani, ya sudah mandi juga. Keluar mani baik seperti karena bersetubuh, keluar mani karena onani, ya dosa itu onani. Onani dosa itu mengeluarkan mani dengan sengaja, digerak-gerakkan sendiri, ya dosa dia. Tapi dia wajib mandi. Keluar mani karena berkhayal, keluar mani dikeluarkan oleh istrinya, halal itu tidak apa-apa. Artinya tidak disetujui oleh istrinya, tapi dipegang sama istrinya. Kemudian keluar mani. Ya pokoknya keluar mani itu dengan cara yang apapun, ya dia wajib mandi. Bagi mani yang pertama keluar. Ya, maksudnya kalau ada mani yang keluar kemudian masuk lagi, ya itu keluar itu batal batal wudhunya tapi tidak tidak apa Pak, tidak wajib mandi karena sudah pernah keluar kemudian masuk. Bisa saja terjadi. Gitu Pak. Nah, jenengan kita harus tahu juga sih sebenarnya mani itu kayak apa. Apa ciri-cirinya orang keluar mani? Ya, kalau dalam ilmu syariat itu mani itu adalah ma'un abyadun sakhinun. Ya, yakhruju ya. Bisyahwat ma'asyahwat. Buat tadaffuk, bitadaffuk. Wa ya'akubuhul futur. Kata dalam ilmu syariat. Air yang putih kental yang keluar ya dengan muncrat tadafuk min ma'ing dafiq dalam Quran yakhruju min baini sulbi wat taraib ya kan min ma'in dafiq itu asal kita dari air yang muncrat itu mani disebut oleh Allah itu min ma'in dafiq air yang muncrat keluarnya muncrat ya min ma'in dafiq yang keluar dengan muncrat kemudian bisyahwat ma'asyahwat. Jadi keluarnya itu dengan syahwat, bersama-sama dengan syahwat. Nah, gitu. Kemudian menyebabkan setelah itu lemesnya badan. Orang bisa keluar mani terus dia lemes. Nah, itu tanda kalau gitu itu keluar mani.
Gitu. Kenapa ulama mendefinisikan? Biar kita tahu, oh kalau kayak gini itu mani gitu. Kayak gini ini mani. Cairan yang keluar manusia itu ada 4 tuh. Ya, satu mani, wajib mandi. Dua madhi, tidak wajib mandi tapi najis dan membatalkan wudhu. Ketiga wadi, keluar air yang kental dan keruh, bukan dengan syahwat tapi karena stres atau karena capek atau mengangkat beban yang berat atau berpikiran berat. Itu keluar tuh. Biasanya pagi-pagi orang habis kencing karena kecapean, keluar juga dia. Kayak apa namanya? Air yang kental, bukan cair, bukan kencing, Pak. Air kental. Cerut gitu kan kental dan dia putih tapi agak keruh. Nah, itu wadi namanya, wadi namanya. Wadi. Nah, itu tidak membatalkan, tidak mewajibkan mandi, tapi itu membatalkan wudhu dan itu najis. Madhi, madhi adalah keluar air yang keluar ketika orang itu terangsang syahwatnya. Ya, dan dia keluar tanpa dengan kesadaran. Kalau wani itu keluar dengan sadar. Demikian juga wadi keluar dengan sadar. Tapi kalau madhi tanpa sadar. Jadi itu istilahnya ototnya otot polos gitu, tanpa sadar. Seperti jantung jenengan ini gerak jenengan tanpa sadar. Ya, nah, kalau kita tangan kita ini gerak sadar. Ya, nah itu tidak sadar. Tahu-tahu keluar gitu aja. Warnanya putih, bening. Itu najis. Ketika orang terpancing syahwatnya karena melihat atau sentuhan atau pelukan dengan istrinya, dia akan keluar itu, Pak. Namanya madhi. Ya, madhi. Nah, itu najis. Batalkan wudhu. Tapi bukan mani. Nah, gitu. Jadi kita sudah tahu mani itu kayak gitu. Ya, ciri-cirinya. Lah kalau ketika kita pagi hari tahu-tahu sarung kita ini ada kayak kotoran gitu, cairan. Dan dengan ragu-ragu ini apa? Dengan tidak tahu, tidak sadar. Tapi tahu-tahu ada, di celana ada. Nah, pertanyaannya, sarung itu jenengan pakai sendiri atau kadang-kadang gantian dengan orang? Nah, kalau gantian dengan orang, ya udah usah dipikir. Berarti mungkin orang-orang lain gitu kan. Tapi kalau enggak ini sarung tidak pernah, saya celana tidak pernah saya pakai kecuali saya aja yang pakai. Nah itu kok ada, kering ini kenapa? Nah, kalau dalam keadaan kering, mani itu seperti eh, keringnya apa namanya putihan telur yang sudah mengering. Nah, gitu. Jadi kan sudah tahu kalau ada putihan telur yang mengering, ya seperti itulah mani. Kalau itu seperti itu ya itu mani, Pak. Lu tidak ada yang pakai kecuali saya aja dengan mandi berarti. Tidak sadar. Nah, itulah wajib mandi. Karena keluar mandi itu dianggap. Nah itu. Kalau dalam keadaan basah, dia itu seperti baunya seperti adonan gandum. Tapi gandum merah, bukan gandum putih. Ya, gandum merah. Ya, gandum merah itu adalah gandum terigu sebenarnya, tapi tidak diputihkan. Warnanya merah, Pak. Ada kemerahan gitu ya, Pak. Jarang di Indonesia jarang. Ya, jadi ibaratnya gandum merah itu kayak itu, Pak. Kayak warnanya itu seperti dedak itu, Pak. Jadi beras itu kalau diselep akan keluar apa itu, Pak? Dedaknya namanya, dedak ya. Yang warnanya agak kekuningan deh. Ah ya, kayak itu kayak gitu tuh. Katul ya, kayak bekatul. Ah, bekatul. Tapi itu jadi
biji-bijian terus dihaluskan jadi tepung, tapi tidak dikasih pemutih dengan kimia tertentu. Kalau yang jenengan makan terigu yang dibuat roti itu asalnya seperti itu sebenarnya. Tapi diputihkan dengan kimia tertentu. Maka bahaya itu sebenarnya gandum putih itu tidak boleh dengan minum, maka tidak boleh makan karena membahayakan tubuh. Karena itu ada kimia untuk pemutihan itu. Yang kedua juga prosesnya akan sehingga menghilangkan protein dan menimbulkan lemak jenuh. Bahaya dalam tubuh itu. Kalau gandum merah bagus karena proteinnya tinggi. Nah itu kalau jenengan adoni air itu dalam keadaan basahnya mani kayak itu baunya. Itu kalau jenengan tanya kok Habib tahu, itu saya baca dalam kitab itu dipelajari sama dalam kiai dulu ngajari saya kayak gitu. Kalau kita baca kitab ya memang kayak gitu itu. Jadi bukan karangan saya itu. Apa yang saya ngomongkan bukan karangan. Jangan berpikir itu karangan saya. Apa yang saya omongkan adalah ada yang dalam kitab. Ada rujukannya kitab itu. Ya, jadi gitu. Karena saya tidak pakai kitab, jangan pikir, oh ini karangannya Habib. Tidak. Semua dari kitab. Kalau saya mungkin karena sering ngajar, jadi saya hafal aja. Saya hafal karena sering ngajar. Jadi dulu ngajar tentang kayak gini pada santri-santri ya. Jadi itu Pak. Ya, jadi kalau terjadi kayak gitu ya, jenengan tahulah ciri-cirinya. Kalau itu kering kayak tadi itu telur putih. Kalau basah seperti adonan gandum merah. Keluar mani gitu. Ya, yang kedua. Perempuan keluar mani enggak? Keluar. Ya, keluar mani. Kalau kata Nabi ditanya, apakah seorang wanita keluar mani? Rasulullah ditanya, keluar mani kata Nabi. Iya, kata Nabi, kalau tidak bagaimana seorang anak bisa mirip ibunya? Kata Nabi kayak gitu. Ya itu karena ada wanita. Marinya perempuan itu cair dan kekuningan. Ya, cair dan agak cair dan kekuningan warnanya. Itu Bapak Ibu menguliam. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah head. Yang ketiga adalah head. Perempuan kalau sudah berhenti head, maka dia kena mandi wajib berarti. Mandi wajib. Nah nanti kita ada pembahasan head khusus sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, saya akan terangkan dikit mengenai head ini. Head itu adalah darah damun jibillatun yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ya fi sehatin fi waktul muayyanin ala sabili sehat. Air apa namanya? Damun jibillah. Darah natural, darah normal. Darah normal, Pak. Perempuan kalau tidak haid malah tidak normal. Ya, perempuan kalau tidak haid tidak normal. Ya. Tapi ada perempuan yang tidak haid tapi normal. Seperti Sayyidah Fatimah Zahra disebut at-tahirah. Karena beliau tidak pernah haid. Tapi punya anak. Sayyidah Fatimah. Jadi tidak pernah tidak sholat, tidak pernah meninggalkan puasa. Sayyidah Fatimah itu. Kalau jenengan kan tiap bulan tidak meninggalkan sholat. Ya kan? Ada yang tidak puasa. Kalau Sayyidah Fatimah tidak pernah seumur hidup meninggalkan sholat. Maka disebut suci, wanita suci. Lah terus beliau tidak nifas, tapi nifasnya hanya satu punceratan saja. Jadi Sayyidina Fatimah itu melahirkan Sayyidina Husain, maghrib seperti ini, maghrib cenger gitu, keluar darah, seret, terus berhenti, langsung bersih. Beliau mandi terus sholat maghrib, mandi sholat maghrib. Dan begitu kalau beliau punya anak, ya anak beliau 4 ya.
beliau anak beliau, 5. 2 perempuan, 3 laki-laki. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, dan Sayyidina Muhsin. Itu maka tahirah. Jadi tapi wanita yang normal selalu keluar haid. Jadi keluar darah haid itu adalah darah yang normal. Yang keluar dari rahim yang paling dalam. Rahim paling dalam. Ya, ala sabili sehat, dalam keadaan dia sehat, bukan karena darah penyakit. Fi awqatin makhsusat, dalam waktu-waktu tertentu. Lah waktu-waktu tertentu dalam keadaan sehat. Jadi itu. Dan itu apa namanya merupakan siklus bulanan yang terjadi bagi seorang wanita karena memang ketika dengan hormon yang ada dalam diri perempuan itu, maka rahim itu akan ada pertumbuhan dinding-dinding rahimnya itu untuk menyambut kedatangan bayi. Jadi nanti sel telurnya apabila dibuahi oleh sperma, kemudian terjadi pembuahan, maka akan dihantarkan oleh Allah Ta'ala di dalam rahim. Nah, maka dinding-dinding itulah, dinding-dinding rahim itulah yang menjadi penguat daripada penjaga bayi tadi. Nah, ketika terjadi pembuahan, maka dinding-dinding rahim itu pada waktunya akan ambrol. Ambrol itu artinya apa bahasa Indonesia ambrol? Rontok. Ya, ketika rontok itu keluarlah darah. Maka darahnya warnanya hitam dan darahnya warnanya bentuknya merongkol-merongkol. Orang Jawa bilang merongkol ataupun apa kental, gumpal-gumpal. Nah, nanti kalau terjadi kadang-kadang gumpalnya itu terlalu keras, ya seperti kayaknya daging, padahal itu sudah darah gumpal. Nah itu awal-awal keluar, hari pertama itu mesti gumpal dan hitam. Nanti hari kedua juga berkurang, hari ketiga berkurang, akhirnya merah, setelah merah coklat, setelah coklat kuning, setelah itu putih. Nah kalau sudah putih berarti berhenti. Nah itu minimal 24 jam sehari semalam. Minimal. Biasanya 6 hari atau 7 hari. Maksimalnya 15 hari, 15 malam. Jadi kalau lebih dari 15 malam, ibu-ibu masih keluar darah, 15 hari, 15 malam. Dari jam keluar pertama, dihitung 24 jam kali 15, lebih keluar lagi. Itu namanya istihadah. Maka ibu wajib mandi dan sholat. Hanya saja salatnya seperti yang kemarin saya katakan tuh. Ya kan? Caranya wudhunya adalah masuk kamar mandi dulu, bersihkan dulu, kemudian dikasih pembalut. Kalau ibu tidak puasa berarti dimasukin kapas, kemudian kasih pembalut, baru wudhu di waktu salat tiba dilakukan seperti itu, kemudian salat. Nah itu wanita yang istihadah karena keluar terus itu nanti. Kayak begitu. Dan orang yang istihadah seperti wanita suci. Berarti dia boleh hubungan suami istri dan dia wajib puasa dan wajib sholat. Hanya saja caranya wudhu dengan cara yang seperti saya katakan tadi. Itu adalah, dan orang itu disebut sebagai wanita yang suci dari haid, itu bukan berarti tidak kelihatan di pembalut. Oh, sudah ada pembalutnya bersih putih, bukan. Tapi harus dicek, masukkan kapas ke dalam. Kalau sekarang itu ada cotton bud, dimasukkan cotton bud ke dalam, dikeluarin, putih sama ketika dimasukkan, itu sudah bersih ya. Sudah bersih seperti itu. Ada cairan putih, bening, sama warnanya ketika dimasukkan dan dikeluarkan. Nah, itu sudah bersih berarti. Tapi kalau dimasukkan ada merah, belum. Apalagi ada hitam. Bahkan kalau sudah masih coklat dan masih kuning, belum bersih. Ibu nunggu deh beberapa jam. Ya,
sampai putih betul sama dengan kain seperti dimasukkan ketika dikeluarkan sudah bersih. Mandi wajib, kemudian sholat. Nah, gitu. Itu haid. Yang keempat adalah nifas. Apa itu nifas? Nifas itu adalah darah yang keluar ketika rahimnya sudah kosong. Dan disebut sebagai darah nifas karena keluar setelah nafas panjang. Maka disebut nifas. Ibu-ibu itu kalau melahirkan nafasnya harus panjang. Betul. Ya mengeramnya panjang. Panjang terus keluar. Ya. Itu maka nafas panjang itulah. Akhirnya disebut darah yang keluar setelah itu disebut nifas. Darah nifas. Tapi disebut darah nifas apabila rahimnya sudah kosong. Kosong dari janin. Karena kadang-kadang ada kembar. Kalau kembar itu kadang-kadang ada jarak. Keluar darah, keluar janin, masih ada. Masih ada di dalamnya kata dokter. Ini masih ada kok, tidak keluar-keluar. Ya, itu keluar darah yang pertama, belum nifas. Tuh. Belum dianggap nifas. Nanti kalau sah rahimnya kosong, tidak ada bayinya, darah yang keluar setelah itulah disebut darah nifas. Darah nifas itu biasanya 40 hari. Minimal semprotan majah. Seperti Sayyidina Fatimah, majah itu semprotan terus berhenti. Itu minimal. Biasanya 40 hari, 40 malam. Maksimal 60 hari, 60 malam. Jadi kalau ibu sebelum 40 hari sudah berhenti dengan cara cek seperti yang saya katakan tadi, masukkan ketan bat putih, ya harus mandi dan sholat. Karena orang Jawa atau orang Indonesia berpikir nifas itu kudu 40 hari kan gitu. Pikirannya 40 hari terus. Enggak, 40 hari itu biasanya. Lah kalau 30 hari sudah berhenti, ya mandi. Mandi. Suci berarti. Nah gitu. Lah kalau lebih dari 40 hari keluar, ya itu masih nifas. Jangan berhenti sholat. Maka sudah 40 hari saya. Maka saya harus mandi. Boleh kumpul suami istri? Belum. Suci enggak? Oh masih belum. Ya belum. Dikasih waktu maksimalnya 60 hari, 60 malam. Kalau sudah 60 hari, 60 malam, masih keluar darah, itu namanya darah istihadah. Nah, ini ada pembahasan. Seperti itu. Itulah Bapak Ibu yang mulia mengenai darah. Ya. Nifas. Kemudian yang kelima, wiladah. Melahirkan. Nah, melahirkan itu jelas. Karena kalau wanita melahirkan, berarti dia mengeluarkan mani. Bayi tadi itu kan hasil campuran sel telur dia dengan spermanya laki-laki. Keluarlah dia, maka wajib mandi. Maka Sayyidah Fatimah mandi. Walaupun beliau tidak nifas, hanya majah, dia keluar, maka beliau mandi terus sholat. Nah, demikian juga kalau terjadi wanita itu melahirkan anak, terus tidak nifas, ya dia tetap wajib mandi. Maka melahirkan anak adalah salah satu sebab sebagai mandi wajib. Itu 5. 6. Mati, kematian Pak. Kematian itu harus wajib dimandikan. Nah, karena dia tidak bisa mandi sendiri, maka menjadilah kewajiban orang yang hidup untuk memandikan mayat. Jadi fardu kifayah. Memandikan mayat sama dengan memandikan orang hidup. Harus seluruh tubuhnya harus dikasih diratain air. Hanya saja harus diperlakukan orang meninggal dunia itu seperti dia hidup. Artinya dijaga kehormatannya, jangan sampai dipermalukan. Harus jangan sampai dicerita-ceritakan hal-hal yang kita lihat di mayat tersebut. Kita tidak boleh ceritakan, kita harus jaga. Dan tidak boleh menyentuh auratnya secara langsung. Bapak jenengan ya. Ya, harus ditutupi pakai kain. Jadi ketika kita membersihkan itu harus pakai sarung tangan. Jadi kita gosok ini pakai sarung tangannya. Tidak langsung ke tangan kita. Gitu. Jaga kehormatan. Dan tidak boleh dibuka. Tertutup mata kita tidak boleh melihat aurat. Karena aurat itu tidak boleh dibuka dan tidak boleh dilihat. Kalau bapak, ibu mandikan mayat sampai membuka dan dilihat orang lain, bapak, ibu sudah dosa dan tidak jaga kehormatan. Atau melihat juga dosa. Tak boleh dilihat, dijaga. Nah, gitu, Pak. Itu dalam mayat.
Jadi maut kematian adalah merupakan kewajiban juga kita memandikan. Wajib mandi. Nah, Bapak Ibu yang mulia, saya rasa sampai di sini ya pembahasan kita sudah saya terangkan 6 perkara mengenai sebab-sebab mandi wajib. Ya, saya ulangi lagi. Yang pertama, masuknya kepala penis ke vagina walaupun tidak keluar mani. Yang kedua adalah keluar mani dengan cara apapun, yaitu mani yang pertama. Yang ketiga adalah haid. Yang keempat adalah nifas. Yang kelima adalah bersalin atau melahirkan. Dan yang keenam adalah kematian. 6. Sebab-sebab mandi wajib. Sampai di sini, Bapak Ibu yang mulia, saya buka pertanyaan. Setelah itu nanti kita baca hadis tentang tasawuf sedikit. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tentang mandi. Kan kita pernah dengar mandi wajib dan mandi jinabat. Itu apa bedanya? Dan caranya gimana? Dan sekaligus niatnya. Terima kasih, Bib. Bapak Ibu mulia, janabah. Ada pernah kalimat janabah. Janabah itu adalah istilah di dalam fikih. Ya, apabila orang itu menjima istri, ya, keluar mani atau tidak keluar mani, namanya junub. Namanya janabah. Yang kedua, apabila orang keluar mani, tidak menjima istri, tapi keluar mani, baik mimpi, sengaja atau tidak sengaja, itu namanya junub juga, namanya janabah. Jadi tahsulu janabah bisyai'ain. Orang itu akan kena janabah dengan salah satu dari dua perkara. Karena bersetubuh atau karena keluar mani. Maka kalimat mandi janabah adalah mandi atau mandi junub adalah mandi wajib. Itu sama. Hanya saja kalau mandi wajib lebih luas karena ada 6 perkara tadi. Kalau janabah itu hanya 2 perkara. Ya, begitu Pak. Mengenai caranya mandi, ya kan belum waktunya saya mau terangkan. Nanti kan bagaimana niatnya, bagaimana rukunnya dan sebagainya ini nanti pembahasan lagi berarti kan. Ya to be continue biar panjenengan bisa hadir nanti. Kalau saya terangkan sekarang nanti malah terlalu banyak yang kita terangkan malah tidak ketangkap semua. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu yang bertanya. Izin bertanya, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat rukun dan syarat sahnya sudah terpenuhi, tapi kemudian sunnahnya tidak kita lakukan, itu bagaimana, Habib? Contoh misalkan sah rukunnya wudhu udah terpenuhi, tapi kita nggak menggosok, itu kan menggosok itu sunnah ya berarti ya? Itu bagaimana, Habib? Sah. Jadi namanya sunnah itu, hukum sunnah itu kan hal-hal yang apabila kita amalkan dapat pahala. Apabila kita tinggalkan tidak berdosa. Hanya saja kita kehilangan pahala. Ya, dan juga boleh disebut juga kurang sempurna. Tapi kalau ditanya sah enggak? Sah. Boleh buat sholat kayak gitu tuh sah. Artinya sah itu tidak perlu ada pengulangan. Dan itu sudah sah digunakan untuk sholat. Tapi kehilangan pahala. Hanya itu saja Pak. Jadi resikonya kehilangan pahala dan kurang sempurna. Berarti ibadahnya sah tapi tidak mendapat pahala. Ya, betul. Karena meninggalkan sunnah, karena tidak dapat pahala berarti. Tapi ibadahnya sah. Oh. Iya Pak, ada pertanyaan Pak? Silakan. Assalamualaikum. Berkaitan dengan mandi junub ini, kadang misalnya kita sudah selesai mandi junub gitu ya, mungkin atau saya atau mungkin barangkali juga yang pernah
menghadapi masalah yang seperti itu, ada semacam keluar lagi gitu. Ya. Terus terasa di celana kita ada basah. Ini apakah kita harus mengulang mandi lagi atau bagaimana itu baiknya, Bib? Bapak Ibu yang mulia, orang yang mandi wajib karena keluar mani, terutama ketika setelah hubungan suami istri atau keluar mani, itu disunahkan ya untuk kencing dulu sebelum mandi. Sunnah. Agar apa-apa yang menjadi sisanya itu tersentor keluar semua dengan air seni. Jadi awalnya orang keluar mani atau jima itu dia harus kencing semua gitu. Tapi Bapak bertanya kalau seandainya tidak terjadi kayak gitu, tapi dia keluar lagi, Bapak lihat celananya basah. Ya Bapak lihat dulu. Pertama basahnya itu basah apa? Apakah basahnya basah mani? Dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Atau itu basahnya basah bukan mani, ya kan gitu kan? Kalau itu basahnya, padahal celananya bersih, tahu-tahu ada basah maninya, padahal Bapak sudah mandi, ya dianggap berarti itu mani, Pak. Memang mani berarti, Bapak harus mandi lagi. Tapi biasanya memang disunahkan tadi itu, harus kencing dulu Pak supaya keluar. Sehingga nanti kalau kita seandainya terjadi keluar, yaitu mungkin bukan kali keluar kan biasanya tidak akan keluar lagi mani itu setelah kita kencing, setelah kita pipis, karena kalau ada mani itu keluarnya kita defok muncrat dan dengan syahwat kan gitu kan. Kok ini tidak ada atau berarti itu mani yang keluar tadi. Nah, jadi kita tidak perlu mengulangi lagi, sisa-sisanya aja gitu. Tapi karena kita sudah kencing biasanya tidak ada sisa Pak. Sudah pasti tidak ada sisa. Kesentor semua. Gitu. Maka disunahkan. Ya. Kalau orang pipis itu kan memang sunahnya kan namanya intar. Intar itu artinya di kencing, kemudian ditekan dari bagian bawah supaya keluar apa yang ada di situ. Itu Pak sunahnya. Gitu ya. Keluar mandi. Kalau memang terjadi betul, Bapak yakin bahwa itu keluar dari sisanya, maka wajib mandi. Berarti itu keluar yang pertama kan? Iya, ada pertanyaan? Dari peserta Zoom, Ya, silakan. mohon izin, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, dari Bapak Heru Sleman. Apakah ada mandi taubat dan mandi ruh? Itu pertama. Nanti kita lanjut. Apa sekaligus semua? Ya, mandi taubat itu ya disebut mandi sunnah. Salah satu saya katakan tadi mandi sunnah. Di antara mandi itu ada mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi adat ya. Nah, mandi sunnah itu macam-macam, banyak. Di antaranya mandi taubat. Di antara mandi taubat itu ketika bahkan kita disunahkan ya Pak, setiap kali mandi itu walaupun itu mandi adat niatnya sih taubat. Mentobat itu dosa-dosa kita yang kemarin-kemarin itu kemudian dibersihkan oleh Allah dengan air yang. Apalagi kalau kita mau umroh ya. Nah, kita mandi umroh itu mandi ihram itu disunahkan mandi ihram dan mandi taubat. Demikian juga kalau kita mandi Jumat, sunnah Jumat itu kan sunnah mandi Jumat, sekalian mandi taubat, sekalian mandi Minggu, mandi usbu, pekan. Nah, ada mandi pekan, mandi Jumat, mandi taubat sekalian itu. Ya, gitu. Dan mandi untuk hadir Jumatan dan jamaah. Jadi beda. Mandi Jumat itu artinya mandi harinya, hari Jumat. Kemudian mandi untuk sholat Jumatan karena berjamaah itu mandi, jadi bisa 4 niat dalam satu kali mandi. Ya, aktivitasnya 1 tapi niatnya 4, dapat pahala 4 gitu Pak. Kalau mandi ruh itu
Kalau kita mandi tobat itu otomatis ya memandiin roh kita kan. Karena yang dosa itu kan sebenarnya roh kita kan. Karena roh itulah yang sebenarnya yang menjadikan seseorang itu baik dan buruk itu dari rohnya itu ya. Jadi kita mandi tobat ya itu namanya mandi roh kita supaya roh kita bersih. Ya, tinggal kita niati untuk memandikan dohir batin ya, mandi dohir batin, dosa dohir batin, Pak. Gitu, Pak. Terus Pertanyaan kedua dari Ibu Tati, bagaimana menghitung darah haid yang baru beberapa hari bersih, kemudian ada flek lagi, dan darah flek pramenopause itu ciri-ciri darahnya seperti apa? Syukron. ya, cara menghitung darah haid itu ibu-ibu ya. Jadi orang yang dia bersih ya, bersih, kemudian 2-3 hari bersih, kemudian dia keluar ngeflek lagi, itu menurut ulama dianggap tetap sebagai darah haid. Dan yang 2 hari dia tadi bersih, itu dianggap haid juga. Namanya sahab. Jadi gini Pak, interval hari pertama sampai hari 15. Ini interval. Kalau ini sekarang umumnya keluar darah 7 hari. Keluar darah 7 hari. Kemudian berhenti 5 hari. Kemudian keluar darah lagi. Ini gara-gara darah haid. 7 hari tambah 5 kan baru 12. Ya kan gitu. Berarti itu yang keluar darah yang hari ke-12 atau hari ke-13 yaitu darah haid. Yang 5 hari ibu puasa, padahal sudah berhenti ya puasa, itu dianggap tidak puasa. Itu dianggap adalah haid, masih haid. Maka semua interval ini haid. Nah, jeda yang tadi tetap haid karena ada darah lagi setelahnya. Setelah hari ke-15, 15 hari 15 malam ya Pak. Kok masih lanjut? Ibu mandi. Ibu mandi itu adalah darah istihadhah. Nah gitu. Yang 1 sampai 15 ini adalah darah haid. Nah, kalau yang orang ciri-ciri darah menopause itu tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaannya. Warnanya tidak ada bedanya. Semua darah baik warnanya hitam, warnanya merah, warnanya coklat, warnanya kuning, itu juga dianggap semua haid. Hanya saja Pak, nanti ada pembahasan khusus mengenai istihadhah. Istihadhah itu ada istihadhah yang bisa dibedakan, ada istihadhah yang tidak bisa dibedakan. Maksudnya gini, antara darah haid dan dengan darah penyakit itu ada yang bisa dibedakan, ada yang tidak bisa dibedakan. Yang bisa dibedakan, ada yang tidak bisa dibedakan. Nanti warnanya sama. Ya, warnanya sama, kentalnya sama, baunya sama. Itu semuanya adalah tidak bisa dibedakan namanya. Ya, dengan cara hitungan berarti. Yang 15 adalah haid, yang sisanya adalah istihadhah. Tapi kalau bisa dibedakan, darah yang lebih kuat dianggap haid. Daerah yang lemah dianggap istihadhah begitu. Dengan cara hitungannya nanti khusus darah yang kuat harus dengan cara hitungan haid. Maksudnya sehari semalam lebih. Satu. Yang kedua berurutan, ya kan? Tidak berhenti-berhenti. Kalau lemah kuat, ya itu tidak bisa dibedakan berarti. Tapi kalau kuat 7 hari, kemudian lemah. Lemahnya gimana? Memerah, terus bablas terus. Lebih dari 15 hari. Ya itu dianggap bisa dibedakan tuh Pak berarti Pak. Maksudnya bisa dibedakan antara kuat dan lemah. Yang lebih hitam adalah berarti kuat kalau dilihat warnanya ya. Seperti hitam dengan merah berarti lebih kuat hitam.
merah dengan coklat berarti kuat merah gitu. Coklat dengan kuning berarti kuat gitu. Coklat. Kental dengan cair lebih kuat kental gitu. Bau dengan tidak bau. Berarti baunya haid kan ibu tahu biasanya. Dengan darah yang tidak bau haid. Nah, itu bisa dibedakan berarti baunya. Dengan kalau bisa dibedakan, yang kuat dianggap haid, yang lemah dianggap suci. Dengan syarat darah yang kuat harus sehari semalam itu lebih, harus berurutan, ya kan? Dan darah yang lemah harus lebih dari 15 hari. Nah, gitu. Dan berurutan juga. Gitu, Pak. Gitu ya. Kalau yang monipus itu tidak ada bedanya. Hanya saja biasanya monipus itu biasanya diawali dengan tidak haid panjang. Ibu kalau sudah tidak haid panjang, dan biasanya wanita monipus itu 50 tahun ke atas. Ya 50 ke atas lah. 50 tahun ke atas biasanya. Tapi itu menurut kondisi wanita itu beda-beda satu dengan yang lain. Ketika makanannya mempengaruhi kecepatan monipusnya, yang pola makanannya jelek. Yang kedua, stres dan tidaknya. Wanita yang banyak stres, pikiran monipusnya lebih banyak, lebih cepat. Kemudian yang ketiga, wanita yang sakit juga. Sakit bukan karena pikiran, tapi sakit badan tertentu, monipusnya juga kena diabetes dan sebagainya. Lebih cepat tentunya, beda-beda, Pak. Silakan. Pertanyaan berikutnya dari Astrid. Assalamualaikum Habib. Apa hukumnya wanita yang baru selesai haid, belum sempat mandi wajib, tapi sudah berhubungan dengan suami? Dosa. Jadi berdosa. Wanita yang sudah haid, berhenti haid, kemudian dia belum mandi wajib, kemudian berdiri, dia berdosa karena belum boleh. Ya, nanti hal-hal yang diharamkan wanita yang haid itu adalah 10 hal. Ya, wanita yang haid diharamkan 10 hal. Orang yang berjunub diharamkan 6 hal. Orang yang tidak punya wudhu diharamkan 4 hal. Itu nanti pembahasan lain. Orang yang tidak punya wudhu diharamkan melakukan 4 hal. Orang yang junub belum mandi, ya, diharamkan 6 hal. Kemudian wanita yang haid dan nifas belum mandi atau belum selesai diharamkan ya 10 hal. Nah, nanti pembahasannya lain. Luas loh Pak ya, fikih itu Pak ya. Banyak itu. Oke. Cukup, sudah cukup ya. Silakan Bapak Ibu, Ibu. Ibu sudah pengalaman jadi paham semua. Izin bertanya lagi Habib. Iya. Kajian sebelumnya pernah tersampaikan bahwa kita disunahkan untuk memotong kuku itu Senin, Kamis, dan Jumat. Ya. Mana yang lebih utama? Apakah kita menunggu hari tersebut baru kita potong kuku, atau tetap dilakukan di hari-hari di luar tersebut, Habib? Yang utama menunggu hari itu, Pak. Karena sebagian ada hadis, ya walaupun hadis itu lemah, bahwa memotong kuku, baik kaki ataupun tangan, selain hari itu ada akibat yang buruk. Ada akibat buruk. Secara rahasia Allah ya. Sudah dikasih sama Nabi hari-hari yang bagus untuk motong kuku kok dilanggar sama dia. Ya, yaitu Senin, Kamis, dan Jumat. Ya, kalau belum waktunya itu jangan dipotong. Sabar. Nunggu waktu itu. Karena ada akibatnya. Saya katakan ada akibatnya. Ada hadis itu. Di antaranya ada akibat kefakiran
ada akibat gila, ada akibat sakit, ada akibat kemiskinan. Apakah termasuk untuk memotong rambut dan cukur kumis? Ya, mau motong rambut, motong kumis itu memang juga. Kalau rambut beda, rambut itu bagusnya hari Rabu. Bagusnya sunnahnya itu hari Rabu. Tapi kalau tidak hari Rabu tidak apa-apa. Maksudnya hari Senin, Kamis dan Jumat. Tambah Rabu kalau rambut, Pak. Kumis juga sama, mau merapikan kumis dan memotong bulu-bulu yang lain. Itu lebih baik Senin, Kamis dan Jumat atau Jumat. Tuh. Cukup Pak, ya saya sampaikan di sini dulu. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi. Kita akan membahas sedikit aja ya mengenai hadis Nabi SAW ini. Ya saya akan sampaikan pesan Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi hadis Nabi adalah ini Pak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh An Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu artinya adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Sepupunya Rasulullah. Jadi Abbas itu pamannya Rasulullah. Putra pamannya berarti sepupu. Radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Kok tidak radhiyallahu anhu? Karena Sayyidina Abdullah adalah sahabat dan bapaknya juga sahabat. Maka radhiyallahu anhuma, dua-duanya. Dia gitu. Kalau dalam membaca, kalau dua-duanya sahabat radhiyallahu anhuma. Kalau satu bapaknya anaknya saja yang sahabat, bapaknya bukan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas ini. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Satu ketika saya ini diboncengkan Nabi Muhammad SAW dalam satu hari. Jadi diboncengkan. Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi tapi jaraknya beda. Rasulullah sudah tua. Sayyidina Abdullah bin Abbas kecil. Karena Sayyidina Rasulullah dengan Sayyidina Abbas itu walaupun paman, tapi umurnya tidak terlalu jauh. Umurnya seperti Rasulullah dengan Sayyidina Hamzah itu umurnya juga dekat. Lebih tua Sayyidina Abbas tapi umurnya tidak jauh. Jadi putranya Sayyidina Abbas yaitu Sayyidina Abdullah masih muda sekali. Rasulullah sudah jadi nabi ya. Maka diboncengkanlah ini anak kecil ini oleh Nabi SAW dengan ontanya beliau. Kemudian faqala Nabi mengatakan kepada beliau ini, ya gulam, wahai anak kecil. Anak kecil, anak muda, anak yang masih kanak-kanak, tapi laki-laki itu disebut gulam. Gulam. Nunjukkan Bapak Ibu mulia nih, hadis Rasulullah ini. Ya. Nabi Muhammad itu mendidik sejak kecil. Kalau bentuk anak kecil, ya dikatakan katanya umurnya itu 7 tahun, 9 tahunan gitu. Diajak berbicara Nabi, nasihat yang baik. Kasih nasihat yang baik. Ini bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya anak itu harus mendidik sejak kecil. Dicontohi, dinasihati, ya, diomongi terus-menerus supaya anak itu ngerti. Maka seperti Rasulullah ini nasihati anak kecil. Dan kalimatnya, Sayyidina Abdullah bin Abbas itu cerdas, Pak. Kalau dikasih tahu itu cepat ngafal. Ya, maka disebut hibrul ummah atau habrul ummah. Hibr atau habr.
orang yang sebagai habrul ummah, orang yang hebatnya, cerdasnya, ahlinya di dalam umat ini adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Merupakan habrul ummah. Dan beliau dapat doa dari Rasulullah. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan anak ini agama dan ajarkan dia ta'wil Quran. Maka Sayyidina Abdullah Abbas itu sahabat yang ahli ta'wil Quran dan ahli tafsir Quran. Maka kalau jenengan baca kitab-kitab tafsir, maka Sayyidina Abdullah Abbas dengan waqala Abdullah bin Abbas, ini pendapat beliau ayat ini, pendapat beliau ayat ini. Ayat ini. Karena doanya Nabi SAW. Kuburannya di mana? Kuburannya di Taif. Jadi nanti kalau jangan umroh, minta sama travelnya, saya mau ziarah ke Sayyidina Abdullah Abbas di Taif sana. Tempat yang dingin, kira-kira 80 kilo dari Mekah. Ya gulam, wahai anak kecil, anak muda kecil gitu ya. Inni u'allimuka kalimat. Aku akan ngajari kamu beberapa kalimat. Ngajari kamu dengan beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Kata Nabi. Jagalah Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah. Niscaya kamu akan dapati Allah berada di hadapan. Jagalah Allah. Niscaya kamu akan dapati Allah berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Wahai anak, kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan dengan Allah. Wa'lam annal ummata, ketahuilah sesungguhnya umat ini law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, apabila umat ini berkumpul berusaha untuk mendatangkan manfaat kepada kamu dalam satu perkara, satu, ingin mendapatkan, kumpul semua umat ini, kumpul manusia sejagat raya ini kumpul, ingin mendatangkan manfaat kepada kamu satu hal, lam yanfa'uka bi syai'in, tidak akan bisa mendatangkan manfaat kepada kamu. Illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali sesuatu itu sudah ditakdirkan Allah untuk kamu. Sesuatu itu sudah Allah tentukan untuk kamu, sudah ditulis catatannya untuk kamu, ya bisa. Walau istama'u ala an yang yadhuruka bi syai'in, apabila mereka kumpul sejagat raya ini. Umat itu siapa, Pak? Manusia, jin dan malaikat. Dan hewan. Dan semua makhluk. Yang terutama yang berakal. Jin, malaikat, dan hewan. Kumpul dari satu. Ala an yadhuruka bi syai'in, ingin mencelakakan kamu satu perkara. Ingin berusaha kerjasama, ingin mencelakakan kamu. Satu masalah. Lam yadurruka bi syai'in. Tidak akan mungkin. Lam yadurruka. Tidak akan mungkin akan membahayakan kamu. Sedikit pun. Illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Kecuali sesuatu itu memang sudah ditentukan Allah terhadap dirimu. Baru akan kena kamu celaka. Rufi'atil aklam. Pena sudah diangkat oleh Allah. Ketentuan-ketentuan Allah sudah diangkat. Nah, nanti saya terangkan. Wajaffatis suhuf, dan sudah kering tulisannya Allah. Ketentuan-ketentuan Allah sudah ditulis dan sudah kering. Jadi tidak ada perubahan. Nah gitu Pak. Sekarang saya akan terangkan. Ini keterangannya panjang, tapi saya terangkan satu atau dua saja. Ihfadillah yafatka, ihfadillah hududullah wa ra'aha awamirahu wa nawahi wa kum bihaqqil ubudiyah lillah fa innallaha yahfadka fi nafsik wa ahlik wa malik wa dinik wa dunyaka wa akhirat. Jagalah Allah. Maksudnya jagalah Allah itu apa Bapak Ibu yang mulia? Jaga Allah itu maksudnya satu, agungkan Allah.
besarkan Allah. Jadikan Allah itu nomor satu. Karena kalau kita tidak akan menjadikan Allah nomor satu yang paling utama dalam pikiran dan hidup kita tidak akan bisa mengindahkan perintahnya. Karena Allah tidak kita nomor satukan. Maka di dalam hidup ini, jadikan Allah itu yang nomor satu. Yang penting adalah Allah. Yang penting ridhonya Allah. Gitu. Yang penting pertolongannya Allah. Yang penting Allah, kata Pak Antono, membuat Allah bahagia katanya. Atau membuat Allah ridho. Ya. Membuat Allah ridho. Itu yang nomor satu. Jadikan Allah itu nomor satu. Kemudian bagaimana kita menjadikan Allah nomor satu dalam hidup kita? Paling kita agungkan. Paling kita hormati. Paling kita taati. Paling kita utamakan. Maka dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itulah inti dari agama. Mengagungkan Allah, mengutamakan Allah, menjadikan Allah nomor satu, dan dibuktikan itu dengan selalu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, gitu Pak. Maka kita belajar fikih ini dalam rangka supaya kita bisa menjalankan perintah dengan benar dan baik. Supaya kita benar wudhu kita. Karena kita diperintahkan untuk sholat. Dan sholat itu salah sah-sahnya adalah harus wudhu. Kita harus tahu tentang mandi. Karena kita mau sholat gitu kan. Sehingga kita kan betul. Maka kita harus belajar. Supaya kita menjalankan perintah dengan baik. Kemudian yang kedua, kita harus juga belajar mengetahui larangan-larangan Allah supaya kita bisa meninggalkan larangan tersebut. Karena kita akan terjerumus kepada larangan kalau kita tidak tahu bahwa itu larangan. Contoh mata. Larangan mata. Orang tidak tahu loh bahwa melihat rumahnya orang itu berdosa. Melihat rumahnya orang yang kebuka itu berdosa, Pak. Itu dosa mata. Kan tidak tahu. Kenapa? Karena kita tidak belajar. Kita tidak belajar kita. Maka kalau kita bertamu, ngetok pintu, kita ngetok pintu itu dari samping. Ini pintu orang. Kita ngetoknya dari sini. Assalamualaikum. Terus gini. Nanti pintu dibuka, kita tidak lihat ke sana. Tapi kalau jenengan di depan pintu, Assalamualaikum. Ini pintu nih. Assalamualaikum. Sini. Assalamualaikum. Sini. Dibuka pintu, jenengan kan lihat dia dalam. Nah nanti kalau sana ada wanita yang tidak pakai jilbab, atau wanita yang baru membuka badannya, dosa kan? Nah, dosa, tak boleh. Jangankan ada wanita, tidak ada pun tidak boleh. Itu aurat, namanya kehormatan orang. Kehormatan orang itu dalam rumahnya. Ya, ada lagi orang ya yang kurang ajar itu, qalil adab. Tidak ada orangnya itu dilihat lubang pintunya. Kok lama tidak dibuka-buka? Enak uang murah atau enak uang murah gitu. Dilihat ini untung kalau tidak diculek matanya itu dari dalam itu. Ya, tidak boleh, dosa. Tidak boleh. Nah, ini diantaranya larangan Allah. Banyak larangan Allah. Jadi nanti ada di dalam kitab Thariqah ini juga larangan mata itu apa, larangan telinga apa, larangan lisan apa, larangan tangan apa, larangan kaki apa, larangan perut apa, larangan kemaluan apa. 7. Nanti yang terakhir adalah larangan hati. Ada larangannya. Perintah mata apa, perintah telinga apa, perintah lisan apa, perintah tangan apa, perintah kaki apa, perintah perut apa. Dan perintah bagaimana menggunakan kemaluan yang benar itu kayak mana. Itu diantaranya zahir. Maka kita harus belajar hal-hal yang dilarang oleh Allah sehingga kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Gitu Pak ya. Dan kita harus belajar perintah-perintah Allah agar kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah dengan baik dan benar.
Itu namanya kita menjaga Allah. Nah, kalau kita sudah ngerti, kemudian kita taati, kita sudah ngerti, kemudian kita tinggalkan larangan-larangan Allah tersebut, Allah berjanji Allah akan menjagamu. Menjagamu artinya akan menyelamatkan dirimu, menyelamatkan bapak ibumu, menyelamatkan keluargamu, dan juga menyelamatkan harta bendamu, dan menyelamatkan nasibmu dan umurmu semuanya. Karena Allah lah yang menentukan nasib. Allah yang menguasai ketentuan-ketentuan hidup ini. Jadi Bapak Ibu yang mulia, kalau kita ini hidup bermasalah, jangan nyalahkan Allah. Ya, introspeksi diri. Banyak hal-hal yang hak-hak Allah itu tidak kita lakukan. Banyak hal-hal ya kewajiban-kewajiban yang mesti kita lakukan tapi kita tinggalkan. Sehingga ada akibat yang membuat diri kita ini susah hidup, ya, sempit hidup, ya, tidak bahagia, penuh dengan masalah dalam hidup. Coba kita teliti dalam hidup kita secara pribadi dulu. Pertama, yang kedua, hubungan kita dengan ibu bapak, hubungan kita dengan suami istri, hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan anak, dan hubungan kita dengan hati kita. Jadi gitu. Ini namanya karena Allah janji kalau kamu menjaga Allah, maka Allah akan jaga kamu. Kalau kamu mengutamakan Allah, maka Allah akan mengutamakan kamu. Jadi disebutkan kalau jenengan bertanya, ya seseorang itu bertanya atau jenengan bertanya, bagaimana kedudukan saya di sisi Allah? Bagaimana kedudukan saya di sisi Allah? Maka pertanyaan itu dijawab gimana? Bagaimana ya Allah di sisimu? Bagaimana Allah dalam hatimu? Bagaimana Allah dalam hidupmu? Kalau kita ini hidup menyepelekan Allah, ketahuilah bahwa Allah itu menyepelekan kita juga. Allah memandang rendah diri kita juga. Kalau kita ini tidak cinta Allah dan kita utamakan Allah, tahulah Allah juga murka dengan kita. Gitu. Tapi kalau Allah itu kita utamakan, Allah kita cintai, Allah yang kita nomor satukan, Allah yang kita pentingkan, ketahuilah bahwa kita ini juga akan ditolong oleh Allah, dipentingkan Allah, diperhatikan Allah. Ya, dimudahkan semua urusan oleh Allah. Tinggal kita sendiri aja. Bagaimana kita memperlakukan Allah? Jawabannya diri kita sendiri. Ya, gitu Pak. Maka Rasulullah mengatakan, jagalah Allah. Utamakan Allah. Pentingkan Allah. Laksanakan perintah Allah. Tinggalkan larangan Allah. Ini secara umum ya. Nanti kalau secara rincinya banyak. Maka Allah akan menjaga. Sampai di sini dulu Pak. Baru satu kalimat. Besok, jagalah Allah. Kamu akan dapati Allah berada di hadapanmu. Nah, maksudnya gimana nih Allah dia di hadapan kita ini? Kita akan uraikan yang akan datang, insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya awalan awalin wa ya akhir akhirin. Wa ya dzal quwwatil matin ya rahim wa sakin ya rahman nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa abduka salihun wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa abduka salihun wa antal musta'an wa alikal balag wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma abrari aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa li arwah walidina walidikum wa utina wa amatikum wa amatul muslimin amah wal arwah jami'il الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق وجميع الأولياء في مكاسي في ديبو والأولياء في جوا غربية والصالحين والشهداء والصالحين والمقربين عند الله مسلمين ومسلمات والمؤمنات والدين وديكم وطنا وديكم بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي دار بالجنة
ورد علينا بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة واختم لنا ولكم بحسنى بعد أمر طويل في طاعة الله في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبول إن شاء الله. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Al Habib.